Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap! Tuhan Yesus memberkati. 5 menit bersama dengan firman. Sebelum pagi ini kita mulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Allah. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang akan menjadi pondasi kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Karena firman-Mu menyegarkan setiap kami yang berjalan dalam terang dan firman-Mu. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah yang saya ambil di dalam Filipi 4 ayat 13 yang saya kaitkan dengan keluarga. I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi tema kita adalah keluarga kuat karena Kristus. Jadi kita tidak pernah keluarga menjadi kuat oleh karena kekayaan yang kita miliki, oleh karena harta benda yang kita miliki. Kita hanya bisa kuat karena Kristus. Dan kita tidak ingin ada orang tua menjadi pecandu, pengedar, ada anak menjadi pecandu, pengedar, penjudi, pemain perempuan, dan lain sebagainya. Dan ingatlah bahwa setiap keluarga Kristen itu menjadi incaran dari kuasa kegelapan untuk diruntuhkan, dihancurkan, dan apabila perlu dibinasakan oleh kekuatan setan. Nah, itu sebabnya kita perlu berlindung kepada Tuhan. Nah, yang mau saya katakan adalah setiap anggota keluarga harus, yang pertama, harus hidup berpusat pada Kristus. Jadi kalau kita mau kuat dalam keluarga, satu keluarga saling memperhatikan, saling menyayangi, tidak saling mementingkan dirinya sendiri, mereka harus berpusat atau berfokus pada Kristus. Nah, kalau kita berfokus pada Kristus, maka kita akan mendapatkan arahan daripada firman itu sendiri, mendapat arahan dari Roh Kudus atau dari Yesus itu. Yang kedua, kata firman Allah, bahwa kita dari ayat ini kita juga bisa mengatakan bahwa ketika kita, setiap pribadi itu harus hidup meneladani Yesus. Kalau Yesus mengasihi, kita mengasihi. Yesus marah terhadap dosa, kita juga tidak akan mencintai dosa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itulah yang kita teladani dalam kehidupan ini. Keluarga harus meneladani, setiap anggota keluarga harus meneladani, mengikuti Yesus, bukan mengikuti hawa nafsunya. Mengapa keluarga penuh kebencian? Satu keluarga saling menyerang, saling menghancurkan. Karena juga dulu, zaman dahulu kala, atau kita tahu bahwa yang pertama di mana Habel dan Kain membunuh adiknya sendiri. Dan permusuhan itu terjadi. Yeremia juga dengan kata-kata manis dari saudara-saudara sendiri, dia dihianati, diserahkan kepada pemerintahan. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita terus berada di dalam jalur, berpusat pada Kristus melalui Yesus. Lalu kemudian dikatakan, setiap keluarga harus hidup menjadi garam dan terang. Garam itu memberikan cita rasa, memberikan antiseptik, dan kemudian juga dia atau mencegah pembusukan, kemurnian, dan lain sebagainya. Dan terang itu memberikan arah dan membimbing kita juga sekaligus, dan juga memberikan kepada kita untuk dilihat oleh banyak orang. Itulah terang. Terang tidak pernah tersembunyi. Jadi kalau ada orang percaya lalu menyembunyikan jati dirinya, itu bukan orang percaya. Mereka percaya kepada Yesus lalu menyembunyikan jati dirinya, itu bukan orang yang percaya kepada Yesus yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau mereka percaya kepada Kristus karena mereka adalah terang, mereka harus dilihat orang. Nah, dan yang kemudian yang terakhir adalah hidup harus takut akan Tuhan. Keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kasih ketika mereka memiliki hidup takut akan Tuhan. Karena mereka akan menghindari segala perbuatan-perbuatan dosa
karena Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi mereka. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, sehingga firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom bagimu.